Perkenalkan, nama saya Leni F. Ninggolan dari kelas MN 20C. Dimana sekarang saya ingin memperjelaskan dari video penjelasannya tentang perencanaan dan pengendalian anggaran keuangan. Mempersiapkan anggaran keuangan, anggaran yang tersisa dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah yang pertama itu anggaran kas, anggaran neraca, anggaran yang pengeluaran modal. Anggaran induk juga berisi rencana untuk pembelian aktivitas jangka panjang. Aktivitas yang memiliki rentang waktu yang lebih dari 1 tahun periode operasional. Beberapa aktivitas ini dapat dibeli dalam tahun yang akan datang. Rencana-rencana untuk membeli hal lainnya dalam dirinci untuk produk masa yang akan datang. Bagian anggaran ini disebut juga sebagai anggaran modal. Yang pertama itu anggaran kas. Anggaran kas adalah hal pentingnya untuk mengelola bisnis dengan mengetahui kapan terjadinya kekurangan dan kelebihan kas. Seorang manajer dapat merencanakan untuk meminjamkan uang tunai ketika diperlukan dan membayar kembali pinjaman selama periodik kelebihan kas. Arus kas adalah darah kehidupan bagi suatu organisasi. Anggaran kas adalah salah satu anggaran yang paling penting dalam anggaran induk. Yang kedua itu anggaran neraca. Neraca yang dianggarkan tergantung pada informasi yang terkandung dalam neraca saat ini dan yang berada dalam anggaran lain dalam laporan induk. Anggaran statis versus anggaran fleksibel. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu anggaran statis. Anggaran statis itu adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran dikembangkan berdasarkan prediksi penjual tahunan. Yang kedua itu anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ini adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas tersebut. Anggaran fleksibel. Kunci untuk anggaran ini adalah pengetahuan atas biaya tetap dan variabel. Dua jenis penganggaran fleksibel itu, yang pertama itu penganggaran untuk tingkat aktivitas yang diharapkan, yang kedua itulah penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Selanjutnya yaitu intensif uang dan bukan uang. Sistem anggaran yang baik mendorong pelaku sesuai tujuan. Cara memengaruhi manajer agar lebih banyak usaha dan mencapai tujuan organisasi disebut insentif. Insentif uang adalah, atau kata lain itu monetary incentive, digunakan untuk mengendalikan kecenderungan manajer melalaikan dan membuang sumber daya dengan menghubungkan kinerja. Pemecatan adalah sanksi ekonomi untuk kinerja yang buruk. Insentif bukan uang atau non-monetary incentive termasuk memperkaya pekerjaan dengan meningkatkan tanggung jawab dan otonomi serta penghargaan non-uang. Terus di sini juga ada anggaran berdasarkan aktivitas. Perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan sistem ABC dapat juga menggunakan sistem anggaran berdasarkan aktivitas atau activity based budget system. Sistem anggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen, perbaikan dan proses berkelanjutan. Pendekatan anggaran berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk menekankan penurunan biaya melalui peniadaan aktivitas yang tidak berguna dan untuk memperbaiki efisiensi aktivitas yang diperlukan. Terus anggaran aktivitas statis. Aktivitas menimbulkan biaya dengan cara mengkonsumsi sumber daya. Tetapi juga sumber daya yang dikonsumsi tergantung pada permintaan output aktivitas. Diperlukan 3 langkah untuk membangun suatu anggaran berdasarkan aktivitas. Yang pertama itu adalah aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasikan. Yang kedua itulah permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan.
Dan yang ketiga yaitu biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai. Jika suatu organisasi telah mengimplementasikan sistem ABC atau AWM, maka langkah pertama telah dipenuhi. Dengan asumsi bahwa ABC telah diimplementasikan, penekanan utama biaya di anggaran berdasarkan aktivitas telah memperkirakan beban pekerjaan atau permintaan untuk tiap aktivitas dan kemudian menganggarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menopang beban kerja ini. Dan kerja tiap aktivitas harus ditetapkan untuk mendukung aktivitas penjualan dan produksi yang diharapkan untuk periode berikutnya. Dan yang terakhir itulah anggaran fleksibel aktivitas. Kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam biaya aktivitas sejalan dengan perubahan output aktivitas. Kemungkinan para manajer untuk lebih berhati-hati dengan merencanakan dan mengawasi peningkatan aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting adalah prediksi berapa biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Hal ini juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola aktivitas. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.